Kesediaan Sang Buddha membabarkan dharma yang belum ketemukan atas permohonan Brahma Sanggapati belum menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sungguh sangat berbahagia. Pertama kali saya mengucapkan perayaan Trisuci Waisak atas nama biku yang bertugas di Jawa Timur ini. Waisak tahun ini tiba giliran urutan yang 2569, ya, tahun ya, urutan tahun yang sudah cukup lama. Biasanya di saat perayaan Waisak itu ada biku-biku atau sangga-sangga yang bertugas, biasanya lebih dari satu. Tapi ini karena acara bersamaan, ya, di Mawiara Mojopahit juga ada acara, sehingga kami hanya sendiri. Sebetulnya kemarin, ya, beberapa hari yang lalu saya sudah sibuk, ya, wihara-wihara yang ada biku di situ. Dari Malang sudah tak WA, kemudian dari Triana, terus tempat lain tak WA, tapi kebanyakan tidak bisa karena memang saking padatnya di saat Waisak itu biku-biku menghadiri atau melayani para umat, ya, itu yang sudah, ya, dipesan atau mereka yang berafiliasi dengan mereka, ya. Namun Bapak Ibu sekalian, hendaknya kehadiran satu sangga ini saya sendiri itu tidak membuat kecewa Bapak Ibu untuk, ya, dan memang dari pagi-pagi kita pun sudah bersama-sama cemas, ya, karena hujan, karena gerimis, namun kita lihat di luar, ya, sekarang terang benderang, ya. Di samping itu, ya, kita berbahagia Bapak Ibu karena di belakang saya, ya, di belakang tempat duduk saya ternyata banyak hadiah, ya, banyak door prize itu, ya, ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir semua nanti dapat atau bisa bergantian pakai, ya. Jadi jangan dipakai sendiri, ya, itu bisa dipakai secara bergantian untuk keliling kota, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, banyak kiat-kiat, ya, dari zaman Sang Buddha sendiri maupun, ya, sampai sekarang beberapa wihara, ya, juga beberapa orang tua, ya, agar anaknya atau anggota keluarganya atau umatnya datang ke wihara, kiat-kiat untuk datang. Ini menunjukkan bahwa alangkah sayangnya dalam kehidupan ini tidak ketemu ajaran dengan Sang Buddha. Maka agar para umat secara maksimal datang ke wihara itu banyak kiat-kiat yang diberikan oleh pengurus-pengurus. Apakah itu boleh? Kiat-kiat itu sangat boleh. Di zaman Sang Buddha itu juga ada. Saya ceritakan mungkin bisa untuk memotivasi Bapak Ibu saudara sekalian yang punya anak, yang punya anggota keluarga enggan untuk mendengarkan ceramah dhamma atau pengetahuan dhamma. Di zaman Sang Buddha itu ada seorang yang bernama Anathapindika. Anathapindika itu mempunyai anak 3, yang 2 wanita, yang 1 itu laki-laki. Anathapindika di zaman Sang Buddha sebagai donatur, ya, donatur wihara di mana Sang Buddha tinggal. Donatur mungkin juga pengurus wihara juga, ya. Punya anak 2 sudah alim, sudah rajin ke wihara. Namun sayang, anak laki-laki ini yang bernama Kala ini, sekalipun orang tuanya rajin ke wihara, donatur wihara, bahkan pengurus wihara, namun Kala ini bandel, ya, tidak pernah datang ke wihara. Anathapindika sebagai orang tua kan tentunya merasa malu. Saya sendiri aktif di wihara, donatur wihara, anak saya sendiri malah tidak pernah menginjak wihara, tidak pernah datang ke wihara. Kemudian Anathapindika itu membuat cara bagaimana anak laki-lakinya yang bernama Kala itu mau datang ke wihara. Kemudian ditemui Kala ini, Kala, kalau kamu
mau ya datang ke wihara, nanti pulangnya tak kasih hadiah. Ya, waktu pulangnya kasih hadiah, betul. Karena ingin mendapatkan hadiah, dia ya sudah awal-awal ya datang ke wihara, terus pulang ketemu ayahnya, nagih hadiahnya. Ayah, saya sudah datang ke wihara, mana hadiahnya? Ya janjinya kasih uang pada waktu itu 1.000 ya. Mungkin kalau sekarang bukan 1.000 ya 10.000 atau 100.000 ya. Sudah berhasil membawa anaknya ke wihara dengan cara kasih hadiah. Terus orang tuanya menjanjikan lagi, kamu kalau mampu mengingat ajaran Sang Buddha, ya khotbah Sang Buddha di wihara, nanti hadiahnya tak tambahi. Setelah mendengarkan dengan serius sekali ajaran Sang Buddha, waktu Sang Buddha khotbah ceramah, Sang Buddha ternyata juga tahu juga, ya karena bisa membaca pikiran yang kala ini, oh ini secara bertahap sehingga bisa terpahami oleh kala ini. Setelah mendengarkan ceramah, pulang nagih hadiahnya kepada orang tuanya, tambahi tadi 10.000, sekarang tambahi 100.000. Nanti kamu kalau bisa mengingat ajaran Sang Buddha lagi, lebih banyak lagi, tak tambahi lagi. Kemudian datang pergi, pulang nagih hadiahnya tadi. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, setelah menerima dhamma banyak, dia mengerti, dia paham, menyadari tentang manfaat mendengarkan dhamma, dia pulang ketemu orang tuanya, dia malu menanyakan hadiahnya. Ya, saya pun juga berharap Bapak Ibu sekalian nanti ada yang malu menanyakan hadiahnya. Itu yang orang yang sudah tingkat kesadaran tinggi, ternyata motivasinya itu bukan mendapatkan hadiah, namun betul-betul pengetahuan dhamma. Kapan hari ada wihara, sepekan di dalam dhamma dalam menyambut datangnya Waisak. Sepekan, ada 7 hari berturut-turut, tiap malam itu ada wejangan dhamma. Setiap kali datang dikasih 1 kupon, ya. Berarti mengumpulkan 7 kupon, dia mengumpulkan 7 kupon, kemudian diundi. Orang yang sering datang peluangnya kan semakin besar, ya semakin terambil. Betul juga di akhir sepekan dalam dhamma itu yang mendapatkan hadiah itu sepeda listrik, itu sepeda listrik. Ternyata orang kaya malah yang dapat hadiahnya. Jadi kadang-kadang itu orang tidak terpikir, saya mendengarkan dhamma itu bukan karena hadiahnya, tapi pengetahuan orang yang tidak pernah berharap justru mendapat, ya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, beberapa cara yang lain pun, kiat-kiat bagaimana umat datang ke wihara dipakai oleh pengurus dalam rangka menyadarkan Bapak Ibu sekalian agar aktif, agar memahami dharma. Alangkah beruntungnya di fase kehidupan ini kita ketemu ajaran Sang Buddha, ya. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saya melayani juga ini di Grand City, ya. Jadi ada umat Buddha juga, kumpulan umat Buddha yang mengadakan puja bakti itu di mall. Jadi rupanya juga tidak mau kalah dengan yang lain juga. Nah, di mall itu tempatnya orang ramai, orang belanja. Saya pun tidak mau kalah juga, bikin rame-rame di mall itu juga lewat lagu-lagu Buddhis, ya. Ya, itu sebuah cara bagaimana agama bisa beradaptasi juga dengan yang lain, dengan zaman juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kelahiran Bodhisattva membawa kegembiraan bagi semua makhluk sebetulnya. Karena dengan kelahiran Sang Buddha membabarkan dharma untuk mencerahkan ya semua makhluk agar terbebas dari duka dan derita. Selama ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima ajaran-ajaran Sang Buddha, itu berasal dari 2 sumber, ya. Sumber yang pertama itu dari Tripitaka atau Tipitaka sumbernya. Biasanya kalau dari sumber Tipitaka itu ditulis biasa, ya seperti biasa pada umumnya bahasanya. Tapi ada juga orang menerima informasi tentang riwayat kehidupan Sang Buddha itu berasal dari legenda India, legenda-legenda India. Apakah ada beda
ya, legenda dan dari Tripitaka ada. Kalau kitab suci menggunakan bahasa yang biasa, tapi legenda itu kadang-kadang ceritanya itu tidak masuk akal dan menggunakan bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan. Ya. Jadi tidak ya selamanya yang kita terima saat ini benar-benar datang dari Tripitaka, tapi dari legenda-legenda India. Nah, biasanya yaitu legenda-legenda itu menggunakan bahasa atau cerita-cerita yang kadang-kadang tidak masuk akal, ya, di luar kebiasaan. Ya. Diceritakan bahwa bayi, ya, Siddhartha itu lahir langsung bisa berjalan, ya, melangkah 7 langkah di atas bunga teratai, langsung bisa omong sudah. Itu kan ceritanya itu kan seperti film, ya, seperti cepat sekali. Dalam kehidupan nyata kan jarang sekali terjadi, ya, lahir langsung bisa berjalan, bisa omong, itu kan di dunia hewan dan binatang, ya, kebu, sapi, gitu. Itu langsung, ya, lahir seketika itu langsung bisa berjalan, bisa omong. Tapi kalau di dunia manusia kan jarang, ya. Jadi jangan mentah-mentah menerima beberapa, ya, penjelasan-penjelasan itu berdasarkan legenda-legenda itu. Kelahiran Bodhisattva ini penuh dengan cerita-cerita yang fantastis, ya, fantastis, ya. Ya, begitu lahir dalam tidak ada noda sama sekali, kemudian dihormati dengan disirami air yang dicurahkan dari 9 naga, ya, sakra Brahma 9 naga. Bahkan sampai sekarang, ya, kelahiran Bodhisattva Siddhartha ini di dalam tradisi Mahayana itu merupakan sebuah ritual yang diminati oleh umat Buddha yang cukup banyak, dengan menyiram, memandikan bayi Siddhartha. Di mal-mal kita bisa lihat, ya, tentang kelahiran bayi Siddhartha ini, ya. Ada lagi omongan di saat nyiram itu tidak boleh langsung kepalanya terus menerus, takutnya nanti pilek. Patung kok bisa pilek, ya, ada milih badannya saja, ya. Ada lagi bekas siraman itu ada yang diwadahi dibawa pulang, mungkin untuk penglaris, ya. Ya, dibawa pulang, ada yang untuk mandi, ya. Ada lagi habis nyirami jarinya dicelupkan terus dioles-oleskan di dahi. Ada, saya lihat seperti itu, ada keyakinan seperti itu. Tapi kalau wanita-wanita sebaiknya jangan, ya, celup terus dioles di dada, nanti wedaknya luntur. Ya. Jadi ada beberapa, ya, keyakinan dari masing-masing umat Buddha, ya. Kemudian juga ditulis, ya, di dalam cerita kelahiran bayi Siddhartha itu, bayi Siddhartha itu lahirnya itu dari perut sebelah, ya, perut sebelah kanan. Coba sekarang yang ibu-ibu, yang wanita-wanita dipegang perut sebelah kanan itu ada lubangnya atau enggak? Dipegang, ada lubangnya enggak? Enggak ada. Namun kenapa bisa untuk keluar bayi? Ya. Pernah terpikir seperti itu? Ada penjelasan itu, keluar dari perut sebelah kanan. Biar bisa mengeluarkan bayi, bagaimana caranya? Perut sebelah kanan biar mengeluarkan bayi, dibedah. Ya, ada kemungkinan Bapak Ibu, bayi Siddhartha itu lahirnya itu dari perut sebelah kanan itu dibedah, di sesar, ya, operasi gitu. Maka ada cerita berikutnya, ya, 7 hari berikutnya itu mamahnya, ibu yang melahirkan itu meninggal. Ada sebuah penelitian di saat bayi Siddhartha lahir dan operasi tadi ibunya itu, ya, sebelum abad ke-19 ibu-ibu yang melahirkan secara bedah 75% itu meninggal karena memang peralatannya masih sederhana, kemudian obat-obatan kedokteran juga belum secanggih saat ini, ya. Jadi ada beberapa cerita-cerita seperti itu, ya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mempersalahkan lahirnya dengan cara apa, itu tidak demikian. Namun hikmah kelahiran seorang bodhisattva itu seperti apa? Ketika beliau bisa berjalan 7 langkah
Kemudian dia mengatakan salah satu kata atau kalimat situ, inilah kelahiranku yang terakhir. Kelahiran yang terakhir. Ini hendaknya juga memotivasi bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Bertekad setelah menjadi umat Buddha, jadikan kehidupan saat ini yang terakhir ini juga sebagai kelahiran yang terakhir. Dengan cara apa kita biar kelahiran itu yang terakhir? Sepenuhnya hidup sesuai dengan Dhamma, dengan jalan tengah. Bisa diringkas jalan tengah itu biar mudah dihafal. Menjalankan sila, samadhi dan kebijaksanaan. Kemudian ada lagi, bangga sekali, kitab suci agama Buddha itu paling banyak ya, paling besar, mungkin ya paling banyak di antara agama-agama yang lain, bahkan satu lemari kitab suci Tripitaka itu yang asli itu. Bahkan ada sebuah keguyon, kalau umat Buddha itu jadi pejabat harus disumpah kan ditumpangi kitab suci. Itu kalau betul-betul kitab sucinya satu lemari, yaitu sebelum menjabat sudah mati duluan. Nah, karena ditumpangi kitab suci terlalu berat, ya itu. Dari keseluruhan kitab suci yang berjumlah 84.000 pokok bahasan itu sebetulnya bisa diringkas, disaripatikan. Bapak Ibu tidak terlalu repot-repot harus menghafal itu. Disaripatikan. Kitab suci itu terdiri dari 3. Ada bagian peraturan. Peraturan itu kebanyakan diperuntukkan oleh para biku. Ya. Ini intisarinya, jangan berbuat jahat. Kan mudah dihafal, tapi tidak mudah dipraktekkan. Kemudian yang kedua, bagian khotbah Sang Buddha disaripatikan, tambahlah kebaikan. Kemudian bagian filsafat, ya, ini mempunyai intisari, sucikan hati dan pikiran. Hafal kitab suci agama Buddha. Ada yang kok kitab suci agama Buddha kok katanya sederhana, remeh sekali ya, anak kecil saja hafal. Iya, semua hafal mudah. Namun banyak juga orang yang berusia 70 tahun, 80 tahun masih kesulitan untuk mempraktikkan ajaran ini. Kan banyak kita lihat di TV-TV, ya, di YouTube. Ada orang 70 tahun, 80 tahun sudah berbau tanah, di penjara berurusan dengan berwajib gara-gara kejahatannya, tidak mampu menghentikan kejahatan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, di saat kita memperingati Waisak, marilah kita bersama-sama bertekad dalam kehidupan saat ini dengan ajaran Sang Buddha. Kita mempunyai peluang yang besar menjadikan kelahiran saat ini kelahiran yang terakhir. Memang Bapak Ibu, menurut ajaran Sang Buddha, seseorang dilahirkan kembali itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, karena kekuatan karma kita masih. Kemudian yang kedua, orang dilahirkan kembali itu karena kekuatan tekad. Para bodhisattva para suci ingin terlahir kembali karena ingin menolong makhluk-makhluk hidup yang masih dalam keadaan penderitaan. Ya, itulah Bapak Ibu, saudara sekalian, di saat momen Waisak, marilah kita betul-betul bukan sekedar agama Buddha KTP. Ya, karena tidak sedikit juga di kalangan umat Buddha KTP-nya Buddha, tapi nongolnya di wihara setahun sekali juga banyak juga. Ada lagi di saat manten, kemudian nongol lagi nanti, atau kalau asal ada keluarganya meninggal, itu baru ngundang biku. Itu banyak juga terjadi. Sayang sekali Bapak Ibu, dalam fase kehidupan ini kita ketemu ajaran Sang Buddha, kalau tidak mempunyai karma yang mendukung, ya tentunya tidak akan ketemu. Hanya mereka yang sedikit debu di matanya saja yang bisa mengerti ajaran Sang Buddha saat ini. Kemudian yang kedua, setelah Sang Buddha lahir, kemudian 30 tahun, 35 tahun kemudian, ya, menjadi seorang pertapa. Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Banyak sekali yang belum paham apa maksudnya Sang Buddha mencapai penerangan sempurna atau pencerahan itu.
Di saat Sang Buddha mencapai penerangan inilah Sang Buddha mencapai satu prestasi sebagai seorang manusia, dan prestasi ini bisa dicapai oleh siapapun yang bertekun di dalam Dhamma. Tadi dikatakan ketika Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, mendapatkan kebijaksanaan. Agama Buddha yang dicapai oleh Sang Buddha bukan merupakan wahyu dari atas, bukan bisikan dari atas, namun kebijaksanaan yang direnungkan oleh beliau sendiri. Itulah bedanya ajaran Sang Buddha dan yang lain. Yang lain merupakan wahyu, ya, namun ajaran Sang Buddha hasil kebijaksanaan. Dengan pencapaian penerangan Sang Buddha inilah takbir, rahasia penderitaan manusia itu bisa terungkap. Kebijaksanaan apa saja yang diperoleh oleh Sang Buddha, ya, kebijaksanaan Sang Buddha ini diperoleh pada waktu malam hari, ya, bukan siang hari. Maka untuk tahun ini detik-detik Waisak, ya, kemarin itu pas kurang lebih jam 12 kurang 5, ya, jam 12 kurang 5. Ternyata, ya, saya pikir kalau detik-detiknya itu malam hari, yang datang itu sedikit, saya pikir gitu. Ternyata cukup banyak generasi muda di Surabaya itu yang datang. Ini membuktikan bahwa agama Buddha ke depan, ya, masih berpeluang, ya, umatnya itu, karena yang muda-muda ini mau datang, mau mendengarkan ajaran Sang Buddha itu di saat detik-detik, ya. Memang di saat detik-detik yang kemarin itu, ya, kebaktiannya tidak lama karena sudah menjelang jam 12, bahkan selesai itu setengah 1, ada yang jam 1 juga itu. Detik-detik ini tradisi di Indonesia, di negara lain tidak ada, namun bisa sebagai ukuran di mana jumlah umat Buddha di wihara tersebut. Ada yang mengatakan umat Buddha itu cuma muter, ya, pindah satu wihara ke wihara yang lain. Dengan adanya detik-detik itu bisa diketahui, ya, detik-detiknya sama, tidak mungkin orang itu akan pergi dua tempat yang berbeda, pasti satu tempat. Umat Buddha di sini misalnya 100, 200 bisa diketahui di saat detik-detik itu, ya. Di saat detik-detik itulah kita merenung. Maka tadi ketika ada yang mengajak meditasi cinta kasih, ya, karena ini peringatan Waisak, saya bacakan 3 peristiwa penting itu. Sekalipun kita belum mengalami secara langsung, ya, namun cerita itu sudah ada dalam buku, dikenang kembali, diingat kembali di saat peristiwa Waisak ini. Dan peristiwa Waisak dijadikan satu hari ini sebetulnya suatu kemajuan yang luar biasa. Pada mulanya Waisak itu diperingati secara berbeda-beda, di tanggal yang berbeda, ya, di bulan yang berbeda, jelas tahun berbeda. Namun pernah ada satu kesepakatan yang menguntungkan kita bagi semua. Sejak tahun 1950, 3 peristiwa yang diperingati dari beberapa sekte dan aliran yang berbeda ini bisa dipersatukan menjadi satu hari yang disebut dengan Trisuci Waisak. Jadi pada mulanya Trisuci Waisak itu di tanggal-tanggal yang berbeda. Ada yang memaknai pengertian dikiranya 3 peristiwa itu terjadi satu hari, ya, itu hari kesepakatan, kebersamaan. Pada mulanya, ya, 3 peringatan itu diperingati secara berbeda-beda. Kemudian ada satu kesempatan, karena tokohnya satu, sekarang dijadikan satu peristiwa. Ini menguntungkan sekali bagi umat Buddha yang malas ke wihara, ya. Kalau diperingati masing-masing 3 kali kan 3 kali datang, ya. Ini cukup sekali saja memperingati 3 sekaligus. Itu, ya, itu. Jadi suatu kesepakatan. Kemudian kesepakatan yang lain dan diakui oleh semua aliran dalam agama Buddha, bendera Buddhis. Itu juga suatu kemajuan yang luar biasa. Sekarang sekte manapun, aliran manapun mengakui simbol Buddhis itu apa? Bendera, ya. Itu tidak gampang. Kalau pada akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa, ya, ada kecenderungan di beberapa tempat itu umatnya berkurang, majelisnya yang tambah, karena tidak cocok antara satu dengan yang lain.
Berdirinya majelis-majelis baru ternyata bukan orang baru, orang lama yang sakit hati, yang tidak cocok, yang temannya itu. Ini kan sayang sekali. Persatuannya menjadi persatuan yang semu. Marilah asal orang itu menghayati dharma betul-betul, ya, pikiran keakuan itu akan hilang. Ya. Semakin besar keakuannya, semakin mau menyendiri, menyebarkan pengaruh sendiri-sendiri. Tapi keakuan, melatih keakuan harus dibasmi. Itu baru akan mencapai tingkat kesucian yang pertama. Keakuan itu harus dibasmi, ya, itu. Kemudian Bapak Ibu, kita mencapai penerangan sempurna yang kedua, ya. Yang pertama atau kedua tadi? Ya. Yang pertama, ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di waktu malam hari, Sang Buddha dalam kebijaksanaan bisa mengingat kelahiran Sang Buddha sendiri atau beliau yang terdahulu mampu diingatnya dengan baik. Berbeda dengan kita, memang kita mampu mengingat ya dari yang dulu-dulu, tapi kesalahan orang lain. Tapi hal yang baik belum tentu kita ingat. Kalau kesalahan-kesalahan orang lain suruh ceritakan kesalahan orang lain 1 tahun 2 tahun yang lalu, teman kita, orang yang kita benci bisa. Tapi mengingat hal-hal yang positif ya belum tentu. Jadi pencapaian penerangan Sang Buddha itu yang pertama, prestasinya mampu mengingat kelahiran beliau di kehidupan yang lalu tidak terbatas itu. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan Sang Buddha bisa melihat kelahiran timbul tenggelamnya makhluk hidup sesuai dengan karmanya masing-masing. Saya setiap bulan itu menerima murid-murid umat Buddha baru, yang betul-betul baru, yang belum Buddhis itu. Karena saya ada TikTok, di TikTok itu mereka tertarik sekali ya ajaran-ajaran Buddha. Sering saya tanya, loh kenapa kamu kok mau agama Buddha? Oh, saya pada mulanya itu bertanya, kenapa sakit-sakitan dulu, kenapa saya sakitan orang lain kok enggak? Oh, saya temukan di dalam ajaran Sang Buddha perbedaan-perbedaan manusia itu. Tiap bulan ada saja dari beberapa kalangan itu. Kalau berasal dari Jawa Timur ini mau wisudi di Surabaya. Kalau dari daerah-daerah lain saya menghubungi sekbil-sekbil di daerah masing-masing, tak suruh ketemu untuk menjadi umat Buddha. Ya, dari betul-betul non Buddhis ya, ingin tertarik ya, ingin belajar agama Buddha. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kebijaksanaan Sang Buddha mampu menyingkirkan kekotoran batin. Inilah 3 prestasi kenapa Sang Buddha sampai saat ini tetap dikagumi oleh kurang lebih 500 juta penduduk dunia beragama Buddha, karena ingin belajar dan mengikuti jejak apa yang telah diteladankan oleh Sang Buddha, yaitu mencapai pencerahan. Kemudian Bapak Ibu, hikmah dari pelaksanaan Waisak yang terakhir, kita mengenang memperingati wafatnya Sang Buddha, atau lebih tepatnya parinibbana. Untuk membedakan ya, parinibbana itu tidak terlahirkan kembali. Kalau orang wafat itu masih lahir kembali, maka sering menggunakan parinibbana atau parinirwana. Sang Buddha tidak akan terlahirkan kembali. Sang Buddha harus tunduk bagaimanapun juga tetap hukum ketidakkekalan. Orang suci dan tidak suci harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu kematian. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani itu ada akhirnya, yaitu kematian. Menyadarkan kepada kita, marilah sebelum tiba saatnya kematian itu datang, kita bersama mengisi kehidupan dengan belajar dharma. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Selamat Trisuci Waisak 2569. Ya, semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan berkah dari Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Oh ya.